Halo adik-adik, salam jumpa lagi dengan aku, Kak Nuning. Waktu-waktu ke depan kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau sudah pertemukan kami walaupun secara online. Kami percaya bahwa tidak ada yang kebetulan, tetapi karena Tuhan punya rencana atas kami. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mari buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga kami siap untuk menerima firman-Mu, dan biarlah firman-Mu bertumbuh dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini dari Filipi 4 ayat 13, kemudian kita sambung dengan Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan di ayat ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tema yang diberikan oleh pengurus komisi remaja adalah suka duka Engkau selalu menguatkanku. Ayat-ayat yang tadi kita baca adalah ditulis oleh seorang rasul di Perjanjian Baru, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis banyak kitab di dalam Perjanjian Baru dan bahkan hampir sebagian besar Paulus ini yang menulisnya. Dan dia juga seorang rasul yang terkenal memulai pekabaran Injil bagi orang-orang di luar Yahudi. Paulus bisa menulis ayat seperti segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan karena hanya ngedenger aja di mana atau misalnya ngutip quote dari mana, tetapi karena yang pertama dia pernah bertemu Yesus dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Pada waktu itu Paulus masih bernama Saulus. Dia seorang penganiaya jemaat dan tujuannya pergi ke Damsyik adalah untuk menganiaya jemaat-jemaat yang ada di sana. Tetapi di tengah perjalanan dia bertemu Tuhan Yesus dan dia buta selama 3 hari. Setelah 3 hari dia bertemu dengan Ananias dan disembuhkan. Itulah awal perkenalan Paulus dengan Tuhan. Sesudah itu Paulus pernah juga mengalami badai 14 hari di lautan. Tetapi ia dan seluruh penumpang kapal itu selamat. Dia juga pernah dipenjara, dipasung, tetapi saat dia memuji-muji nama Tuhan, sendi-sendi penjara itu lepas, pasungannya lepas, dan pintu penjara terbuka. Ada juga kejadian di mana di Malta, Paulus dipagut ular berbisa, yang biasanya orang dalam hitungan menit akan jatuh dan mati. Tetapi Paulus hidup. Itu tadi hanyalah beberapa contoh perjalanan Paulus bersama dengan Tuhan saat ia mengenal Tuhan. Tapi pasti masih banyak lagi perjalanan Paulus yang bisa kita temukan di kitab Kisah Para Rasul. Adik-adik, bagaimana sih kita bisa tahu cerita-cerita tadi? Yang pertama karena kita membaca firman Tuhan. Yang kedua, kita pernah mendengar cerita itu disampaikan entah oleh pengkhotbah atau yang lainnya. Dari apa yang kita dengar, apa yang kita baca, kita kemudian tahu cerita tentang Paulus. Nah, cerita tentang Paulus tadi ngegambarin bagaimana suka dukanya dia berjalan bersama Tuhan. Ketika ia buta, ia disembuhkan. Namun ketika dia menganiaya jemaat, Tuhan menghampirinya secara pribadi. Ada banyak perjalanan yang akhirnya Paulus bisa menulis di kitab Filipi tadi adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia.
Karena di dalam suka dan dukanya Paulus, Tuhan ada menyertainya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga merasakan apa yang dideklarasikan Paulus tadi, apa yang disampaikan Paulus tadi? Bahwa dalam segala perkara kita juga cakap menanggung segala sesuatu. Bahwa di dalam suka dan dukanya kita juga bisa merasakan penguatan yang datangnya dari Tuhan. Terus gimana sih caranya kita bisa tahu kalau memang Tuhan ada dan menguatkan kita? Gimana kita bisa tahu cara-cara yang dipakai Tuhan untuk menguatkan kita? Jangan-jangan itu semua cuma kebetulan, atau jangan-jangan itu terjadi begitu saja. Segala sesuatu itu akan kita pahami kalau kita pun mengalami pengenalan yang sama seperti yang Paulus alami dengan Tuhan. Ada yang bilang kalau nggak kenal maka nggak sayang. Begitu juga kalau kita nggak mengenal Tuhan, kita nggak akan pernah ngerti bagaimana Tuhan menguatkan kita di dalam suka dan duka. Lalu gimana sih caranya supaya kita bisa kenal dengan Tuhan? Yang pertama, kita bisa mengenal Tuhan melalui pembacaan kita. Tadi seperti Kak Nuning, gimana sih Kak Nuning bisa kenal perjalanan Paulus, bagaimana Paulus dikuatkan, bagaimana Paulus diselamatkan, disembuhkan. Karena Kak Nuning menemukan itu dalam Kisah Para Rasul dan dalam pembacaan-pembacaan yang ada. Ketika adik-adik juga membaca Alkitab secara berurutan, adik-adik akan menemukan bagaimana Tuhan itu. Apa saja yang sudah Tuhan lakukan dan bagaimana Tuhan mengasihi setiap dari kita. Di saat kita mencari dan menemukan Tuhan, kita akan memahami bahwa di dalam suka dan duka kita, Tuhan selalu menguatkan kita. Gimana sih caranya biar kita bisa tahu bahwa Tuhanlah yang sungguh-sungguh menguatkan kita? Gimana kita bisa mengenali itu saat suka dan duka terjadi dalam kehidupan kita? Sebenarnya ketika kita mau berhenti sejenak dari segala aktivitas kita belajar untuk duduk diam sebentar. Dan kita bisa melihat, kita bisa refleksi sedikit, kita bisa mengingat setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Pasti kita akan menemukan ada pertolongan-pertolongan Tuhan yang tidak terduga, atau pertolongan-pertolongan yang itu nggak mungkin begitu saja terjadi. Itu kalau bukan Tuhan yang bikin, tidak mungkin. Aku yakin sebagian dari kalian sudah bawa motor sendiri kan ya. Nah, ketika kita bawa motor sendiri, pasti ngerasain gimana macetnya Jogja. Gimana ketika kita bertemu dengan pengendara-pengendara yang lain. Kadang kita udah jalan dengan benar di jalan kita sudah menggunakan misalnya sein untuk belok kiri atau belok kanan, dan kita nggak melanggar marka jalan, tapi kadang-kadang pengemudi lain tuh menerabas atau memotong jalan kita yang itu bisa membawa dampak yang berbahaya. Namun di saat-saat seperti itu, somehow bagaimana nggak bisa dijelasin, kita tetap aman, kita tetap selamat. Dan Kak Ning yakin itu bukan secara kebetulan terjadi, tapi itu pertolongan Tuhan. Ada hal-hal yang tidak bisa kita jangkau dengan pikiran Tuhan. Atau mungkin ketika kita berada dalam pergumulan pribadi, atau di saat kita sedih karena kehilangan seseorang yang sangat berarti buat kita. Entah bagaimana ada aja orang yang support kita, atau ada damai sejahtera di hati kita. Itu juga penguatan dari Tuhan. Nah, sekiranya adik-adik belum merasakan itu, berarti belum terlambat kita bisa memulai untuk menemukan Tuhan lebih dulu, mencari Tuhan lebih dulu, sehingga kita juga akan menemukan penguatan yang dari Tuhan dalam suka dan duka kita. Kalian mungkin pernah dengar cerita tentang putri yang tertukar. Pernah dengar nggak sih sinetronnya? Kalau itu agak lama, tetapi satu cerita yang menarik adalah ada seorang putri yang dia tuh hidupnya soro gitu. Susah banget, di sekolah juga dibully, terus
di masyarakat tuh hidupnya nggak enak, pokoknya bagian yang korban terus kayak gitu. Sampai satu hari dia bertemu dengan orang tua kandungnya yang ternyata mereka orang yang cukup mampu, kuat kayak gitu, dan di situ hidup si putri yang tertukar ini mulai berubah. Baik dalam strata di sekolah, strata sosial di sekolah, maupun dalam berbagai pergumulannya, berbagai masalah hidupnya. Ada yang menjaga dia, ada yang menguatkan dia, bahkan ada yang mencukupkan dia dengan apa yang dia butuhkan. Nah, di saat putri ini belum bertemu dengan orang tuanya, hidupnya tuh susah. Tapi ketika dia bertemu dengan orang tua kandungnya, maka segala sesuatunya dibalikkan. Setiap kita di sini memang sudah punya orang tua kandung yang ada bersama-sama kita. Tapi mungkin kita belum bertemu Tuhan sebagai Bapa. Sehingga segala sesuatu yang kita jalani masih biasa-biasa aja. Kita masih hidup seadanya kayak gitu. Kalau misalnya ada masalah ya emosi kita masih nggak karuan. Tetapi sama seperti kehidupan putri yang tertukar itu berubah ketika dia bertemu dengan orang tuanya, hidup setiap kita pun juga bisa berubah. Mungkin sekeliling kita nggak auto berubah seperti transformer, bebem langsung berubah kayak gitu. Tetapi hati kita berubah, cara pandang kita terhadap sesuatu berubah, sikap kita berubah. Dan ketika sesuatu yang dalam diri kita berubah, maka kita mensikapi dunia berbeda, dan berbeda dunia pun terlihat berbeda dari pandangan kita. Hidup jadi lebih ringan dengan cara itu. Poinnya adalah jangan nunggu untuk seperti putri yang tertukar tadi ditemukan dulu sama orang tua kandungnya, tetapi kita yang mencari Tuhan menjadi Bapa kita. Kenapa kita butuh banget untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Kita butuh banget untuk menemukan Tuhan menjadi Bapa kita. Bukan sekedar kita datang ibadah, bukan sekedar kita dengerin. Mungkin dengerin renungan sama seperti apa yang Kak Nuning sampaikan, tapi dengan figur lain yang menyampaikan. Tetapi benar-benar bagaimana kita berjalan sehari-hari dengan Tuhan. Mengenal Tuhan di dalam suka duka kita baru bisa terjadi ketika kita memulai dengan mengundang Dia dalam hidup kita. Kita mengundang Tuhan untuk campur tangan dalam setiap aspek hidup kita. Ketika kita mau pergi keluar rumah, ketika kita mau belajar, ketika kita punya masalah dengan teman, ketika kita belum bisa bayar SPP, atau banyak hal lain. Kita bisa mengalami pertolongan Tuhan kalau kita cukup kenal Tuhan. Jadi, jangan nunggu sampai tua baru ditemukan Tuhan, tetapi di masa remaja kalian bisa mencari, menemukan Tuhan, dan berjalan bersamanya. Kenapa butuh gitu? Karena nggak ada satupun perjalanan jika kita tidak mulai melangkah lebih dulu. Tuhan memberkati. Oke, demikianlah renungan kita pada hari ini. Dan kita mau menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau menemukan kami bahkan sebelum kami hadir di dunia ini. Engkau sudah menetapkan rencana-rencanamu atas hidup kami. Kadangkala keterbatasan kami menghalangi untuk kami merasakan kehadiran Tuhan, menghalangi kami untuk mengenal Tuhan. Bahkan seringkali ego kami mengatakan bahwa kami baik-baik saja tanpa Tuhan. Tapi hari ini ya Tuhan, kami mau mengenal-Mu lebih lagi. Kami gak mau masa remaja kami berlalu begitu saja, seperti apa yang terjadi di sekeliling kami, di mana orang-orang tidak mengenal Tuhan. Kami mau mengenal Tuhan lebih lagi, merasakan pertolongan Tuhan dalam setiap jalan hidup kami.
Mari ya Bapa, kami mengundang Engkau hadir di dalam setiap perjalanan kami, saat kami keluar rumah, saat kami di sekolah, saat kami menghadapi susahnya pelajaran, saat kami merasakan sedihnya ketika mendapat perlakuan yang tidak baik, juga dalam sukacita kami bersama teman-teman kami, sukacita kami ketika kami meraih prestasi demi prestasi. Kami mau membaginya bersama Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih untuk hari ini, dan biarlah damai sejahtera-Mu turun dan menjagai kami semua satu demi satu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Amin. Ya, akhirnya kita sampai di ujung acara. Terima kasih sudah menonton renungan ini dari awal sampai akhir. Semoga itu membangun dan menguatkan setiap kita. Ingat satu hal, bahwa nggak akan ada perjalanan apapun juga jika kita tidak mulai melangkah bersama Tuhan. Sampai jumpa, terima kasih, bye-bye.